Udah, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisis strategi sistem informasi pada Grenusa Komputindo. Grenusa Komputindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, berlokasi di Jalan Sirat Salman Ruko, Jalan Grand Mahakam Residence Blok A nomor 9, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sejak berdiri, perusahaan ini berkomitmen untuk menghadirkan solusi digital yang inovatif, baik dalam pengembangan sistem maupun pelatihan di bidang teknologi. Grenusa Komputindo didirikan pada tahun 2015 oleh seorang pendidik yang memiliki pengalaman dalam dunia teknologi dan pendidikan. Berawal dari semangat untuk mandiri dan mengembangkan potensi lokal, pendiri Grenusa Komputindo memulai usahanya saat tengah mengerjakan sebuah proyek IT. Dari situ, lahirlah keinginan untuk membangun sebuah perusahaan yang tidak hanya memberikan layanan teknologi, tetapi juga memberikan wadah pengembangan sumber daya manusia di bidang digital. Visi dari company ini menjadi perusahaan IT dengan kompetitif dan berdaya saing tinggi, serta berperan aktif dalam mendukung perkembangan teknologi informasi di Kalimantan Timur. Isinya, 1. Menjadikan agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam perusahaan. 2. Mewujudkan perusahaan yang bersih dan kompeten. 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berstandar internasional. Dan 4. Menghasilkan SDM yang bermutu, kompetitif, dan mandiri. Adapun pertanyaan wawancaranya, yang pertama, bagaimana kemampuan teknis Grenusa dalam membuat website, memberikan pelatihan digital atau AI, dan bekerja sama dengan pemerintah serta kampus, serta bagaimana efektif tim Anda dalam mengerjakan pekerjaan lintas divisi? Jawabannya, Grenusa memiliki kemampuan teknis yang cukup kuat, terutama dalam pembuatan website dan sistem, termasuk pengalaman membangun sistem seperti Probebaya. Selain itu, tim kerja dengan sangat efisien karena beberapa pekerjaan dapat diselesaikan hanya oleh satu divisi tanpa harus melibatkan banyak orang, sehingga koordinasi menjadi lebih cepat. Kami juga memiliki pengalaman bekerja sama dengan pemerintah dan kampus. Meskipun belum banyak dipublikasi secara luas, secara umum, layanan kami sudah terintegrasi mulai dari website, pelatihan digital, hingga konsultasi IT. Meskipun pengenalan ke masyarakat masih perlu diperkuat lagi. Untuk pertanyaan wawancara kedua, apa tantangan utama yang dihadapi Grenusa dalam hal lokasi kantor, promosi, brand awareness, efektivitas, pelatihan, atau berbayar versus gratis, serta keterbatasan SDM terutama ketika beban kerja meningkat? Jawabannya, salah satu kendala utama adalah lokasi kantor yang tidak berada di pusat kota, sehingga tidak semua klien tahu keberadaan kami. Hal ini berpengaruh pada tingkat publikasi, bahkan banyak yang tidak mengetahui bahwa sistem Probebaya dibuat oleh Grenusa. Promosi kami masih sangat bergantung pada jaringan relasi, belum sampai pada promosi digital yang masif. Selain itu, ketika menjalankan pelatihan, hasil sering berbeda antara pelatihan berbayar dan gratis. Jika gratis, jumlah peserta sangat banyak, tetapi motivasi belajar rendah. Sementara pelatihan berbayar
kadang tidak memiliki peserta sama sekali. Ditambah lagi, beberapa mahasiswa magang tidak familiar dengan software industri sehingga perlu menyesuaikan ulang. Untuk pertanyaan yang ketiga, peluang apa yang Anda lihat dari meningkatnya kebutuhan digitalisasi pemerintah, kampus, UMKM, serta permintaan pelatihan digital atau AI, dan bagaimana pengalaman membuat sistem seperti Probebaya dapat dimanfaatkan sebagai portofolio? Untuk jawabannya, kebutuhan digital sepertinya terus meningkat, terutama dari pihak pemerintah, kampus, dan UMKM. Banyak instansi yang membutuhkan website, sistem informasi, maupun pendampingan digital. Potensi kerjasama di sektor pendidikan juga sangat besar, terutama karena kampus semakin sering mencari pelatihan AI, desain, atau digital marketing bagi mahasiswa. Selain itu, tren digitalisasi UMKM membuka peluang besar. Meskipun daya beli mereka tidak selalu sejalan dengan kebutuhan digitalnya, jika Granusa bisa menawarkan solusi yang lebih terjangkau dan fleksibel, peluang pasar akan semakin luas dan untuk kedepannya. Untuk pertanyaan nomor 4, apa tantangan eksternal terbesar seperti persaingan dan pertumbuhan IT lain, rendahnya daya beli masyarakat, meski kebutuhan digital meningkat, kurang meratanya pembagian proyek pemerintah, serta kualitas mahasiswa magang yang belum sesuai standar industri? Untuk jawabannya, persaingan di bidang IT cukup tinggi karena banyak perusahaan IT berada di lokasi yang lebih strategis dan lebih dikenal masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut kami untuk terus belajar dan memperbarui kemampuan. Namun, tidak semua SDM mampu mengikuti dengan cepat. Ada juga tantangan dari sisi pasar, seperti kebutuhan digital yang meningkat, tetapi daya beli masyarakat, terutama UMKM, belum selaras. Pemerintah sebenarnya memiliki banyak proyek digital, namun distribusinya tidak merata, sehingga terkadang terlihat seperti kami tidak kebagian proyek. Padahal situasinya lebih kepada belum mendapatkan giliran saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pernyataan yang diajukan kepada instansi, yaitu yang pertama adalah strength atau kekuatan. Pernyataan pertama adalah ahli dalam pembuatan website profesional. Kedua, kerjasama dengan pemerintah dan swasta. Tiga, menawarkan pelatihan digital dan AI. Keempat, tim profesional dan berpengalaman. Kelima, layanan lengkap dan terintegrasi. Lalu yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan. Yang pertama adalah lokasi jauh dari pusat kota. Lalu yang kedua, promosi offline masih terbatas. Yang ketiga, kapasitas tim terbatas. Lalu selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Di sini pertanyaan pertamanya adalah kebutuhan digitalisasi meningkat, perkembangan teknologi AI, lalu ketiga tren pelatihan digital naik, lalu peluang kerjasama dengan kampus. Lalu yang keempat ada threats atau ancaman. Persaingan dengan perusahaan IT besar, lalu perubahan teknologi yang cepat. Yang ketiga, ketergantungan proyek pemerintah. Yang keempat, membangun kepercayaan pelanggan baru. Selanjutnya adalah hasil analisis. Hasil analisis ini diambil dari dua responden, yaitu Mas Fuad Asmi dan Mas Pio Sudarsono. Yang pertama, strength dengan total yaitu 168,5. Lalu ada weaknesses dengan total 97. Lalu strength dan weaknesses ini totalnya tuh dikurangi masing-masing strengths dikurang weaknesses dengan hasil 71,5. Selanjutnya ada opportunities dan threats dengan total opportunities adalah 168,5. Lalu dengan total threats yaitu 109 dengan
Perhitungan total opportunities dikurang total threats dengan hasil 59,5. Hasil analisis ini lalu dimasukkan ke dalam kuadran. Dan ketika sudah dimasukkan kuadran, ia masuk ke dalam kuadran 1, yaitu kuadran progresif, yang dimana posisi kuadran ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan internal yang besar dan juga peluang dari luar yang sangat mendukung. Dengan kata lain, Green-Nusa Computindo berada dalam kondisi yang cukup baik dan berpotensi untuk terus berkembang. Identifikasi bidang dan fungsi dalam institusi. Untuk bidangnya sebagai web development, fungsi dalam institusinya adalah menyelenggarakan layanan pembuatan website untuk pemerintahan, swasta, dan UMKM hingga tahap implementasi dan pemeliharaan. Untuk pelatihan digital, seperti desain, AI, digital marketing, yaitu menyelenggarakan program pelatihan digital untuk meningkatkan kompetensi peserta dari kampus, instansi, dan masyarakat umum. Lalu untuk digital marketing service, menyelenggarakan pengelolaan media sosial, pembuatan konten, dan iklan digital bagi klien. IT Consulting and Government Partnership, yaitu memberikan konsultasi IT, mendampingi instansi dalam proses digitalisasi, serta membangun sistem sesuai kebutuhan. Administrasi dan keuangan, menyelenggarakan administrasi internal, keuangan perusahaan, penggajian, invoice, dan laporan keuangan. Pusat Sistem Informasi Internal menjamin ketersediaan server, domain, hosting, backup data, dan keamanan sistem informasi perusahaan. Lalu untuk bagian kepegawaian, yaitu mengelola pendataan pegawai, absensi, pengelolaan cuti, dan administrasi SDM. Kemudian untuk bidang dan sistem informasi yang akan digunakan, yaitu untuk bidangnya web development, jenis proses bisnis, analisis kebutuhan, desain UI UX, pengembangan web, implementasi dan hosting maintenance. Sistem informasinya itu sistem manajemen proyek internal, panel, atau flash hosting. Untuk kepemilikannya Green-Nusa Computindo. Pelatihan digital, perencanaan modul, pendaftaran serta pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi. Sistem pendaftarannya itu pelatihan seperti form, Google Classroom, dan LMSS. Untuk kepemilikannya Green-Nusa Computindo. IT Konsul, digital marketing, analysis plan, pengelolaan konten digital, Metabase, NetSuite, Google Ads, dan dashboard. Kepemilikan Meta Google. IT Consulting and Government Partnership, yaitu konsultasi IT, penyusunan kebutuhan, dokumentasi proyek. Sistem dokumentasi internal seperti Google Workspace, kepemilikannya Green-Nusa Computindo. Untuk administrasi dan keuangan, penggajian, invoice, pengelolaan anggaran. Aplikasi Excel, sistem invoice, jurnal, direct jika digunakan. Untuk kepemilikannya Green-Nusa Computindo. Lalu pusat sistem informasi internal, yaitu pengelolaan server, domain, backup data. Sistem informasinya dashboard, hosting, sistem backup, kepemilikan Green-Nusa Computindo. Lalu untuk bagian kepegawaian, yaitu manajemen kehadiran dan manajemen cuti. Untuk sistem informasinya itu absensi via WhatsApp group, dan kepemilikannya Green-Nusa Computindo. Kemudian untuk identifikasi masalah berdasarkan SWOT-nya itu 1. Lokasi kesulitan melakukan pertemuan langsung karena lokasi dan perusahaan jauh dari pusat kota. Dapat diselesaikan dengan sistem informasi, yaitu jawabannya adalah ya. Kemudian untuk nomor 2, promosi dan brand awareness, perusahaan masih belum kuat dibanding kompetitor. Untuk jawabannya adalah ya. Kapasitas SDM yang terbatas dapat menghambat penyelesaian proyek besar. Jawabannya ya. Banyak kompetitor IT berada di lokasi yang lebih strategis sehingga lebih mudah dijangkau klien. Jawabannya adalah tidak. Perubahan teknologi sangat cepat sehingga membutuhkan pembaruan skill SDM secara berkelanjutan. Jawabannya adalah tidak. Ketergantungan pada proyek-proyek pemerintah berpotensi menimbulkan fluktuasi pendapatan. Jawabannya tidak. Lalu untuk klien memiliki ekspektasi penyelesaian proyek yang cepat.
sehingga menimbulkan tekanan pada tim? Jawabannya adalah ya. Lalu untuk identifikasi peluang sistem informasi untuk meningkatkan kinerja, yaitu nomor 1, area yang dinilai adalah komunikasi dengan klien. Peluang sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja yaitu penggunaan klien portal dan dashboard progress proyek dapat dibantu SI. Jawabannya adalah ya. Penguatan brand dan pemasaran, sistem CRM dan marketing automation, email atau WA dapat dibantu SI. Jawabannya ya. Efisiensi kerja internal, sistem task manajemen dan kolaborasi seperti Trello, Asana, internal app. Jawabannya ya. Lalu peningkatan kualitas pelatihan digital, penggunaan learning management system, LMS untuk kelas online. Jawabannya ya. Perluasan pasar UMKM, sistem pemesanan jasa website berbasis form otomatis. Jawabannya ya. Meningkatkan stabilitas pendapatan, sistem marketplace internal untuk penjualan layanan digital. Jawabannya ya. Pengembangan kompetensi SDM, sistem e-learning internal atau knowledge base. Jawabannya ya. Lalu untuk monitoring kinerja perusahaan, dashboard evaluasi proyek dan pemasarannya adalah jawabannya ya. Sampai 21. Framework assessment, metode yang matriks yang menghubungkan 6 perspektif aktor, baris dengan 6 fokus organisasi kolom. Lalu untuk perspektif planner melihat sistem dari sudut pandang ruang lingkup dan kebutuhan strategis. Untuk aspeknya yaitu what atau data, isinya data klien, proyek, karyawan, konten sosmed, arsip, absensi, dan pelatihan. How atau fungsi, pelayanan klien, pembuatan website, promosi digital, dokumentasi proyek, pelatihan SDM. Where atau jaringan, kantor Green Nusa, server cloud, akses online klien. Who atau aktornya, klien, tim proyek, marketing, admin, HRD, dan manajemen. When, waktu, saat proyek berjalan, promosi jam kerja, periode pelatihan. Why, motivasi, meningkatkan kualitas layanan, efisiensi kerja, dan daya saing Green Nusa. Untuk perspektif owner melihat sistem dari sudut pandang bagaimana bisnis dijalankan menggunakan sistem tersebut. Aspek isi, what atau data, proyek lain, data pemasaran, data SDM, data arsip, dan dokumentasi. How atau fungsi, proses layanan klien, manajemen proyek, promosi digital, absensi, pengembangan karyawan. Where, jaringan, portal klien, virtual office, dashboard admin, sistem arsip online. Who atau aktor, owner, tim proyek, marketing, HRD, klien. When, waktu, selama siklus proyek, jadwal konten, jam kerja, dan periode evaluasi. Why, motivasi, meningkatkan pendapatan, memperluas pasar, menjaga kualitas layanan, dan meningkatkan produksi SDM. Oke, kita masuk ke semantik, yang mana kita akan membuat sistem terintegrasi Green Nusa. Ada 4 sistem. Yang pertama ada operasional internal, selanjutnya ada client interaction system, selanjutnya ada marketing dan brand awareness, dan yang terakhir ada dokumentasi arsip. Nah, untuk operasional internal isinya adalah sistem manajemen kehadiran karyawan dan juga pengembangan karyawan. Untuk client interaction system, kita di dalamnya ada sistem komunikasi online, client interaction system, selanjutnya ada virtual office, dan juga sistem manajemen proyek. Untuk marketing dan brand awareness, ada digital marketing automation system, customer relationship management atau CRM, dan selanjutnya ada sistem penjadwalan konten. Selanjutnya ada dokumentasi arsip,
yang mana isinya adalah sistem arsip digital dan dokumentasi proyek. Selanjutnya ada keterkaitan Jackman dan SWOT. Yang pertama ada weakness, promosi dan koordinasi belum optimal. Yang kedua ada threat, persaingan dan perubahan teknologi cepat. Jackman membantu merancang sistem yang terintegrasi, terstruktur, berorientasi bisnis. Selanjutnya hasil penerapan Jackman teridentifikasi kebutuhan sistem utama dan difokuskan kepada klien interaction system, dokumentasi dan arsip, sistem operasional internal, marketing dan brand awareness. Lanjut. Untuk hasil perancangan adjustment, framework adjustment membantu perencanaan SI yang sistematis serta mendukung strategi progresif dan menjadi dasar penyusunan roadmap sistem informasi. Perancangan SI atau TI tahun pertama pada tahun 2006-2007 itu ada dua sistem dan strategi manajemen. Yang pertama client interaction, membangun portal klien, meeting online, tracking proyek. Yang kedua dokumen dan arsip, menerapkan dokumentasi digital. Yang ketiga operasional internal, menata absensi dan pembagian tugas. Yang keempat ada marketing dan branding dasar dan portofolio. Pada tahun kedua 2027 sampai 2028 marketing dan brand, CRM, content routine, digital campaign. Yang kedua client interaction, integrasi CRM dengan portal klien. Yang ketiga documentation, publikasi portofolio digital. Yang keempat operasional internal, ada stabilisasi sistem kerja. Pada tahun ketiga 2028 sampai 2029, yang pertama ada operasional internal, performance dashboard dan workflow. Yang kedua documentation, ada standarisasi dan cloudly based. Yang ketiga ada client interaction, multi project dan multi client. Yang keempat marketing, recruiting dan data analysis. Hasil perancangan SI dan TI. SI dan TI dirancang sebagai solusi dari hasil analisis sistem yang bersifat terintegrasi dan bertahap yang mendukung strategi progresif perusahaan dan menjadi dasar pengembangan SI ke depan. Kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa Greenusa Komputindo berada pada posisi kuat dan peluang besar untuk berkembang. Perusahaan memiliki kemampuan internal yang baik, ditunjang oleh pengalaman dan keahlian di bidang teknologi informasi serta reputasi positif dan proyek-proyek yang telah dijalankan. Di sisi lain, meningkatkan kebutuhan integrasi dan pelatihan teknologi di Kalimantan Timur menjadi peluang yang sangat mendukung bagi pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, strategi yang bagi Greenusa Komputindo adalah memperluas kerjasama, meningkatkan inovasi layanan, dan memperkuat promosi sehingga dapat terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan IT yang berperan penting dalam mendorong kemajuan teknologi di daerah. Oke, itu aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas.